Pada podcast kali ini di sebelah gue sekarang ada duduk seorang senior film editor yang sering kali nggak kelihatan tapi jadi fondasi paling dalam storytelling visual. Tamu gue kali ini adalah Apa nih, gue bukan senior kali, gak usah senior. Halo, nama saya Ahmad Yuniardi, biasa dipanggil Madun. Saya adalah seorang film editor dari studio Edit House yang merupakan bagian dari Prodigy House Ecosystem. Dun. Ini mau tanya nih gue sebenarnya sama lu. Apa tuh? Gue mau tanya awal perkenalan kita deh. Pas kita mau bikin sesuatu di Prodigy House dan Edit House sebagai ekosistem kita nih. Terus sama mempertanyakan perjalanan karir lu di dalam bidang post production tuh kayak gimana sih? Ada? Oke. Kalau gue sih awalnya dari kuliah kali ya. Kalau mau tarik jauh lagi sebenarnya dari SMA. Dari SMA tuh gue seneng nonton film sih basicnya, seneng nonton film, seneng sosok review film. Jadi waktu SMA tuh gue punya klub nonton lah, waktu itu masih ada program Nomad. Mungkin anak sekarang tau gak Nomad ya? Tau gak lo Nomad? Tahu gue. Nonton hemat. Nonton hemat tuh. Di 21 tuh tiap hari Senin. Itu kalau gak salah dulu tiketnya kayak 12.000 apa ya. Jadi gue sama teman-teman SMA selalu nonton tuh hari Senin tuh. Akhirnya kita punya klub nonton yang rutin tiap Senin tuh selalu nonton film. Dulu nontonnya di TSM di Bandung, kalau nggak di Ciwalk. Nah dari situ gue makin suka lah nih sama medium film nih, kayak ini medium seni yang kayak gue ada nyangkut-nyangkutnya gitu. Akhirnya ya udah dari situ mulai serius lebih ngulik gitu, maksudnya lebih ngulik film-film yang di luar bioskop. Waktu itu gue sering nonton di Kineruku di Bandung tuh. Jadi ada satu toko buku, dia ada koleksi film-filmnya. Jadi kita bisa bayar terus ada ruangan nonton di situ. Di situ gue banyak nonton filmnya kayak Antonioni, Api Catpong, Wirasitakul, terus film-filmnya Wim Wenders. Akhirnya gue terpapar lah sama bentuk-bentuk film yang selain gue tonton di bioskop, ternyata nih ajaib-ajaib juga gitu filmnya. Bukan cuma dari cerita tapi treatment visualnya, treatment kamera, wah ngehe lah pokoknya di film-filmnya. Nah dari situ gue lanjut akhirnya setelah gue kuliah di desain grafis di Bandung, gue lanjut kuliah ke IKJ waktu itu. Di IKJ spesifik langsung ambil jurusan film dengan major film editing waktu itu. Oke, tapi gue potong dulu Dun. Iya, Berarti potong pas lu di Bandung itu berarti dari zaman sekolah ya berarti ya, zaman high school atau apa itu? Iya, gue kan lahir dan besar di Bandung. Oke. Jadi emang pergaulan gue ya di Bandung-Bandung aja sebelum kuliah. Berarti pas desain grafis di Bandung, terus after itu baru ke IKJ. Gue waktu itu kuliah di ITB Nasional alias ITENAS. Oh, oke. Nah dari situ kan semua pengen ITB kan. Iya. Teman-teman gue ITB. Terus nggak masuk nih, ITB Nasional aja. ITENAS. Oke, terus. Nah dari situ gue masuk IKJ lah. Di IKJ banyak senior yang udah lebih dulu berkecimpung lah di dunia film kan. Jadi ya gue sesimpel ngikutin abang-abangan aja gitu. Dari situ ya gue ngikutin banyak senior, tapi gue sambil ngelihat juga sih gue tuh maunya di bidang film yang seperti apa. Jadi sebenarnya nggak bulat-bulat gue ngikut, gue masih ada gue tahan lu, kayak gue pengennya lebih ke arah sini deh gitu. Gue agak punya ya, tapi emang punya aja sih gue visi kalau suatu hari nih gue harus punya space sendiri gitu. Gue harus punya warna sendiri. Nah perjalanan itu tuh ngebawa gue akhirnya gue waktu itu kan lama jadi asisten editor sebelumnya. Setelah itu gue dapet kesempatan di feature pertama gue tuh Penyalin Cahaya dulu sama Regas, teman kuliah gue. Nah dari situ Seangkatan lu mereka sih hitungannya. gue tuh nggak seangkatan, tapi karena gue sering ngulang jadi gue seangkatan sama Jadi dia. ketemu lah gitu. Dia tuh di bawah gue. Oke. Jadi gue tuh kuliahnya banyak ngulang waktu itu. Jadi ngulang sekelas sama Regas gitu. Jadi gitu. Ada hikmahnya juga kan. Nah sama Regas juga waktu itu kita sama-sama asisten lah di Miles. Oh. Gue asisten editornya Mas Dono waktu itu di Miles. Regas juga waktu itu dia lagi develop script sama Miles. Jadi gue waktu selesai ngedit, dia selesai nulis,
kita sama-sama sebat gitu di Miles, ngobrol-ngobrol banyak hal. Akhirnya jadilah si film pertama kita bareng-bareng gitu. Nah dari situ gue mulai dipercayalah untuk megang film waktu itu. Gue ngedit beberapa film, tapi waktu itu pemikiran gue adalah kalau gue mau jauh, gue mau sustain secara karir, kayak gue perlu satu kolaborasi gitu. Waktu itu gue mikirnya masih nyari-nyari bentuk ya. Maksudnya banyak banyak bentuk lah yang gue pikirin. Iya dari situ ya gue mikirnya kalau secara karir mau sustain dan mau naik level gitu ya, gue harus kolaborasi gitu. Karena emang gue percaya kalau lo mau jalan jauh lo nggak bisa jalan sendiri gitu. Kan ada peribahasa kan, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together kan gitu katanya. Jadi ya udah, waktu itu gue masih ngawang-ngawang aja di kepala gitu. Gue punya satu ekosistem studio di mana ada editing, grading, visual effect tuh di satu tempat. Dan itu saling kolaborasi lah tuh sama lain gitu. Nah waktu itu juga kalau ke Prodigy kayak gue tuh sebelumnya waktu zaman freelance iklan tuh pernah berapa kali lah kesini tuh. Jadi ngerjain iklan tuh kan biasa callingan freelance tuh gue datang setup laptop di mana aja gitu, ngedit gradingnya di sini gitu. Tapi di situ juga gue tahu waktu itu Prodigy belum ada unit yang ngurusin editing spesifik kan. Waktu itu grading dan visual effect. Nah sampailah suatu hari itu waktu itu gue dikenalin sama Brian waktu itu. Waktu itu Brian juga dia sebagai pos koordinator di film Budi Pekerti. Nah waktu itu gue sempat bilang lah ke Brian, gue tuh pengen ada kolaborasi lah sama siapa ya. Waktu itu juga gue udah jalan ke beberapa studio gitu. Cuma kayak belum ketemu bentuknya. Nah waktu itu akhirnya gue main lah ke sini kan waktu itu. Pertama kali bareng si Nat itu. Sama White Light ya. White Light waktu itu. Kebetulan gue sama White Light juga waktu itu ngobrol-ngobrol terus pengen kenal sama Prodigy, ya udah sekalian lah. Iya. Ya gue pertama kali ketemu lu di situ berarti. Iya. Akhirnya dari situ kan ada obrolan lah. Kurang lebih kolaborasi ini kayak gimana gitu. Nah akhirnya ya lama tuh sebenarnya gue sempet minta waktu dulu kan, gue agak semedi dulu gue tuh ke Bali, ada tuh gue sebulan di Bali tuh. Di kampung kakek gue kayak wah gimana semesta nih, apa nih yang harus dilakukan gitu. Pokoknya sampai ngelukat lah gue kayak wah mencari ritme aja. Nah habis dari situ pulang dari Bali kayak gue mikir ya udah kayaknya ini nih jalan yang sekarang mau gue coba gitu kolaborasi ini. Makanya akhirnya gue nge-share kan ke lu apa segala macam, akhirnya jadi ya udah nih jadilah Edit House X Prodigy House sampai sekarang gitu. Oke. Tapi yang sebenarnya yang menarik kalau gue pribadi kita ketemu lu ya menurutnya kayak semesta lah yang kayak ketemu gitu kan. Terlepas apapun kan satu sisi ya masih kita berkolaborasi terus up dan terus. Tapi ada pertanyaan sih Dun, maksud gue pengen tahu fenomena kan, maksud gue dengan industri ini sekarang, dengan fenomena sekarang. Kalau menurut gue apa sih kenikmatan sebagai offline editor, apa yang bisa lu cari dalam karakter satu film itu kayak gimana sih buat challengingnya lu secara personal deh gini. Ya kalau challenge-nya sebenarnya gini sih. Jadi gue tuh meyakini ya lu bisa ngedit film dan bisa hidup dari ngedit film itu dua hal yang beda sebenarnya. Jadi gue pengen gue tuh bisa ngedit film dan bisa juga hidup dari ngedit film. Nah dari pemikiran itu gue breakdown ke bawah, ya gue harus punya satu unit yang sustain secara bisnis. Oke itu mikirnya sih sesimpel itu. Nah ketika ada studio yang emang running harian, ada maksudnya perusahaan yang memang berbisnisnya dengan jasa editing, itu challenge-nya adalah gue harus punya pemikiran yang selain kreatif juga secara bisnis dan secara manajerial gitu. Jadi di satu waktu gue bisa ngedit, habis itu bisa ngurusin studio, harus ngurusin sesimpel oke nih kita mau ada pengeluaran apa-apa itu bisa dipikirin juga. Itu kan satu hal yang buat gue sih menantang ya, karena otak lo dipaksa untuk berpikir dua hal yang berbeda di satu waktu gitu. Tapi akhirnya kan proses itu juga yang akhirnya men-trigger ide-ide kreatif baru. Kalau gue sih ngerasanya kayak gitu.
kalau kita kan di push gitu otak tuh selalu ada aja keluarnya tuh meletek ide-ide apa gitu dan ya sejauh ini sih seru-seru aja ya. Berarti ya kalau menurut gue pribadi tipikal lu adalah lu suka tantangan kan dalam segala hal atau Iya. apapun. Ya menurut gue ini ada satu lagi menurut gue dengan job desk lu sebagai editing film dan apapun misalnya kayak commercial, dokumenter atau musik video. Apa sih sebenarnya yang harus dilakuin kisi-kisinya buat teman-teman atau apapun, maksudnya kita di sharing lah, maksudnya apa sih yang harus bisa dilakuin lu sebagai kadang-kadang yang generasi berikutnya kan melihat ini, wah ini keren nih apa, tapi kan maksud gue keren nih tiap perspektif masing-masing dan skala skala umur pasti punya punya kata keren yang berbeda walaupun kosakatanya sama ya. Nah, apa sih kiat lu apalagi pas lu berkolaborasi di pas editing ini sama sutradara, apa yang harus lu pahami dulu sih sebenarnya Dun gitu loh. Iya, pada jadi basicnya kan sebenarnya film editing ini kan sebenarnya salah satu bentuk storytelling. Jadi sebenarnya paling dekat bentuk penceritaan itu memang seperti kayak cara kerja sutradara. Jadi lo menyusun shot, nyusun emosi, abis itu dapetin ritme, dapetin karakter-karakter yang ada di film, ngebentuk karakternya mau kayak apa. Jadi sebenarnya pemahaman terhadap cerita, pemahaman terhadap emosi itu yang paling penting sih menurut gua harus dipunya ya. Kalau mau jadi film editor misalnya. Ya bukan sekedar as operator, berarti kan lu memahami Iya. segala hal kan. Maksudnya, Bahkan itu tuh menurut gue di atas teknis. yes. Bahkan gue tuh bisa bilang kalau software itu tuh emang cuma alat. Yes. Maksudnya gue ngedit beberapa film dengan software beda-beda. Misalnya penyelesaian cahaya pakai Final Cut Pro X. Ya, tuh Body menarik. Property pakai Avid. Betul. Ini ada filmnya Molly Surya yang baru Tukar Takdir gue pakai DaVinci Resolve. Bentar lagi kalau CapCut bisa XML, gue pengen pakai. Nah itu ada maksud gue kita kalau gue pribadi dari perjalanan gue kan ada misal buat editing ada yang tadi lu sebutin terus tiba-tiba ada CapCut dulu auto ada Adobe Premiere. Yeah. Dulu kan nggak ada XML dan apapun ya Don ya, tapi tiba-tiba sekarang ada. Maksud gue kan berarti secara perjalanan lu nggak menutupi dengan adanya teknologi baru kan gitu kan? Enggak, dan nggak boleh sih kayaknya kita harus open mind aja sih sama apa yang terjadi ya. Maksudnya kayak teknologi gitu kan lo nggak bisa menghindari ya. Tahun depan nih ada software apa nggak tahu juga. Yang penting kita harus tetap jadi master ya kayak sekarang AI apa. Ya kita harus tetap lebih jago dari komputer. Yes. Gitu kan lo juga sama. Setuju ya maksudnya tapi intinya kalau memecahkan kasus atau apapun ya berarti lu harus memahami dari segala hal yang apa yang lu lakukan ya lu punya way out ya, jalan solusinya ya. Iya. Bukan how to eagernya lu melakukan ini, tapi berarti kan ada komunikasi, ada step-step yang harus lu lakuin lah berarti kan. Ya, dan itu halnya teknis dan non teknis gitu. Yes, oke. Dan itu sepaket gitu. Nah kita kan ada, gua pribadi kita nih Prodigy House dan Edit House kita bikin ekosistem. Dalam sudut pandang lu apa misalnya itu pembedanya kita sebagai ekosistem di antara teman-teman gitu loh? Ya sebenarnya kalau value-nya gue bisa lihat sebenarnya lebih ke efisiensi sih. Oke. Jadi di satu tempat di mana lo istilahnya selesai syuting lo lempar materi sini beres gitu film lo. Jadi ada efisiensi waktu, ada efisiensi tenaga juga. Dimana kalau kita di sini kan pakai server kan, materi taruh server selesai gitu, nggak ada peroperan harddisk apa Ya, segala nggak macam. colok harddisk to harddisk, pokoknya semuanya lo Terkoneksi ya. dan terkontrol di satu server gitu. Yes. Jadi ketika materi film atau iklan yang masuk ke sini, ya udah itu in outnya kita bisa tahu tuh di server ini kapan in kapan out dan ya bisa beres di satu tempat aja. Ya secara security dan apapun keamanan bisa terjaga lah ya, maksudnya Terjaga. dari kita lu nih gua ngeliat ada CCTV dan apapun kan berarti kan terjaga semua kan, Iya. lu bisa kontrol di situ kan itu. Iya ya, menurut gue sih itu sih value-nya ya. Apa sih yang bisa lu kasih masukan buat yang muda-muda lah gitu. Oke, anak muda. terutama kalau yang mau jadi editor kali ya, editor film gitu. Yang gue rasain ya, jadi editor film tuh deket banget sama kemampuan kita ngeapresiasi sastra. Jadi menurut gue kalau misalnya teman-teman ada yang baru-baru gitu, nanya gimana sih caranya punya sense storytelling, banyak baca novel. Bahkan sampai sekarang pun gue bawa novel kemana-mana. Jadi kayak ini di tas gue nih ada, gue sekarang lagi baca ini nih orang-orang Bloomington, Budi Dharma. Jadi kayak ada waktu apa coba baca. Jadi
sense storytelling itu terus kejaga gitu. Dan dulu tuh gue mikir dengan banyak nonton film, tapi ternyata juga dengan lu punya eh, literasi sastra yang banyak, itu lu punya imajinasi yang kuat, sehingga ketika lu ngelihat materi film, lu punya sense of storytelling yang lebih kuat. Yes. Jadi itu juga menurut gue kan kayak lu sebagai colorist juga kan kalau baca novel ngebayangin kan warna apa. Ya pokoknya kalau intinya berarti kan imajinasi itu segala hal. Misalnya Iya. dari baca buku malah lu bisa akan imajinasi itu akan lebih ada Benar. di kepala lu Dan kan, itu gitu kan. kayak atlet kan kita tuh nggak bisa ngelos aja gitu. Yes. Tiap hari juga harus ada exercise-nya. Nah menurut gue kayak baca buku, nonton film itu kayak exercise kita sebagai pelaku seni bidang colorist dan film editor gitu. Menurut gue exercise itu di bidang-bidang kayak gitu. Kan kalau misalnya atlet bridge bridge. Kartu itu kan bridge ya. Kalau atlet Kartu, bola kan iya. lu dribble tapi nggak tiap hari dribble Iya. ya kali. Apa gitu ya gue nggak tahu juga. Kalau gua atlet Royal Match, gua tiap hari main Royal Match saya sama di handphone gua ya kan. Mikir kan tuh kan Iya. tak gitu kan masih mikir kan gitu. Iya tapi intinya ada disiplin yang lu harus tiap hari lu harus jaga apinya lah gitu. Jadi kalau gue sih senangnya gue baca novel, gue nonton film, series, ya gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau semakin banyak lu punya literasi dan pemahaman terhadap seni-seni yang lain selain film, itu bakal ngebantu banget sih. Oke, itu kan sebagai maksud gua kan dari bacaan dan apapun ya, tapi maksud gua ada yang lebih menurut gua ya, ada yang lebih penting sebenarnya dalam arti bekerja. Berarti kan how to lu memahami sutradara atau DOP kan, berarti sosialismenya gimana nih dalam arti lu ngerti technical, apa yang lu kalau gua pribadi adalah sesuatu ini adalah benda bisa karena terbiasa semuanya. Tapi gimana caranya buat yang muda-muda ini harus dia pahamin pekerjaan ini tetap ada namanya sosialisme, ada namanya komunikasi. Nah itu ya itu gimana menurut lu, Dun? Ya kalau tadi kan bekal kita kan, maksudnya sebagai kreatif. Tapi juga ada sisi teknis dan non teknis lah. Kalau teknis kita tahu software apa, kodek, itu tuh bukan lagi di pertanyaan, udah harus itu mah. Ya, Harus harus wajib dipelajari, gitu. Iya, tapi ada juga skill-skill non teknis gitu. Itu kayak skill komunikasi, manajemen waktu. Terus ada juga manajemen ekspektasi. Jadi 3 hal ini tuh misalnya kayak kita mau mulai project nih. Kita punya ide terhadap satu film. Gimana komunikasiin ke produser sama sutradara misalnya. Kan gak mungkin juga kita tiba-tiba so asik. Nggak nih menurut gue nih harus kayak gini kan. Gak asik juga gitu. Tapi kan gimana caranya. Oke di scene ini gimana kalau kita buatnya kayak gini treatmentnya. Kita jelasinnya dengan detail. Tapi juga dengan terstruktur gitu. Jadi ya orang yang denger ide kita juga nyampe gitu. Terus ada juga skill-skill kayak ya manajemen waktu. Ketika lu janjian jam 10 ya lu Yes, on time atau on sebelumnya time. itu ya. Bahkan prinsip gue kayak on time tuh is late gitu loh, kalau bisa sebelumnya tuh Oh udah iya ready. pasti. Iya. Jadi kita juga punya punya image bahwa kita adalah orang yang menghargai waktu dan Yes, proses betul, gitu. Terus ada juga manajemen ekspektasi. Jadi gua tuh nggak berusaha lah sebisa mungkin nggak selalu mengiyakan bahwa ini dalam 1 jam bisa ya. Oh nggak bisa, gue bilang. Karena gue harus objektif ngelihat load kerjaan, ngelihat sisi teknisnya gitu. Jadi manajemen ekspektasi ini juga salah satu hal yang penting juga sih. Nah ini ada tuh. pertanyaan nih sama gue, masih ada waktu kan nih? Maksud gue ada yang ekspektasi yang menarik nih yang tadi kata lu. Ekspektasi apa yang ternyata yang lu lihat sebenarnya materi ini hanya bisa segini Dun. Tapi gimana caranya nggak buat menekan mereka gitu, bukan menekan bilang ke mereka gitu. Jadi kan berarti ada dialog juga kan yang harus menceritakan nih materi lu ya emang segini nih gua untuk how to push ininya ya seperti apa gitu. Iya, ya kalau gitu Cara sih lu gue cari kasih solusinya mengatasinya gitu. misalnya ada satu materi nggak mencukupi lah untuk dibikin satu treatment gitu. Intinya gue coba dulu sih treatment dari saudaranya pengen kayak apa. Gue baca treatmentnya pengen kayak gimana arahnya. Terus ya udah coba bikin. Ketika nanti dia tanya ini shot ini ada nggak? Ya emang nggak ada shotnya. Jadi dia harus mengalami sendiri sih akhirnya. Jadi emang kita sama-sama punya pemahaman yang sama bahwa materi emang nggak bisa ke situ. Oke. Gitu sih. Oke, thank you banget Dun. Semoga obrolan kita walaupun menurut gua singkat. Gua nggak tahu ini padat apa enggak. Terima kasih kita Padetin aja ya. Ya padetin aja ya. Kalau kurang padat. Ya udah itu aja. Terima kasih ya, Bro. Yoi. Ya, Dun. Thank you.